Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam puji Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebat kita, semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, kita memuliakan Dia, kita pujikan bersama. Hidupku adalah penyembahan. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kita. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapak Saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kita menyadari bahwa kalau kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur, lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
kami manusia yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji, menyembah-Mu, haleluya. Oh Yesus, kami memuliakan nama-Mu. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda kita menghargai, menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, oh ku tahu hidupku adalah Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami manusia yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan, yang Engkau selalu perhatikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama umat-Mu, memuji memuliakan Engkau. Dan biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun pergumulan kami, biarlah kami belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bertakhta di atas pujian kami, dan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Haleluya.
bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak kita berdiri bersama saudara. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari katakan bersama, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Lebih lagi katakan, Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur. Sama-sama katakan, hey! Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha. Lebih lagi katakan, haleluya. Kehadiran, amin. Mari bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Oh, oh, oh. Tuhan Raja, lebih lagi, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar, besar. Sekali lagi, besar. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Walau saat ini kita belum mengerti, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera, yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan.
Aku percaya rencanamu indah. Aku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harap. Sama-sama katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Lebih lagi katakan, ku tahu rancangan. Waktu dan seterusnya berserah kepada hamba-Nya. Sedang memandang akan hidup kami. Kami percaya tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Dan kami percaya masa depan kami adalah milik Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau hadir dan Engkau berkuasa di tengah-tengah pujian kami. Engkau juga hadir ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, sucikan dan kuduskan tempat ini, supaya kami layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika tadi kami menyampaikan di Punden, sekarang kami ada di Puri. Nah, ada satu tema yang diberikan kepada kami adalah hati benar, rohani bersinar. Mari kita baca bersama-sama 3, 4. Sekali lagi, lebih kencang lagi. 3, 4. Nah, saudaraku, dalam kehidupan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya sifat-sifat Allah itu ada pada diri manusia. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Alkitab berkata betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, hati manusia menjadi hati yang licik. Hati saudara dan saya, kita semua memiliki kecenderungan hati yang licik. Nah, oleh karena dia menyadari bahwa hati manusia itu tidak dapat dipercaya, maka dikatakan di sini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Jadi kita melihat ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu hal yang terjadi pada diri manusia, hati manusia itu menjadi licik. Betapa jahatnya hati itu. Nah, saudaraku,
Hari ini kita akan baca dengan didasari suatu kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Ayat ini sangat terkenal, oleh sebab itu mari kita baca bersama-sama. Kita baca dengan bersuara dengan keras, 3, 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat sekali lagi, ketika manusia ada dalam dosa, hati manusia itu begitu licik. Oleh sebab itu hati kita harus dijaga. Saudaraku, secara medis, ilmu kedokteran, hati itu menyimpan vitamin, hati itu menyimpan mineral, hati itu membentuk sistem antibodi, dia juga membentuk sel darah merah. Dan hati ini menghasilkan cairan empedu yang dapat menghancurkan racun dalam tubuh kita. Hati ini juga memberikan pada kita enzim kebahagiaan dan juga enzim kesedihan. Jadi secara kedokteran, hati itu memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara medis, secara kesehatan. Kita harus menjaga hati kita. Nah, hati ini mempengaruhi semua aktivitas hidup kita. Ketika hati kita luka, ketika hati kita sakit, maka hidup kita akan memancarkan aura-aura yang tidak menyenangkan. Mari kita belajar bersama-sama. Kita mengenal kitab Amsal. Amsal berasal dari kata mashal yang diterjemahkan amsal. Amsal bisa berarti ucapan orang bijak, bisa berarti perumpamaan, atau peribahasa berhikmat. Amsal ini ditulis oleh Salomo dan beberapa tokoh yang lain. Amsal ini memiliki tema hikmat untuk hidup dengan benar. Jadi kita membutuhkan hikmat untuk hidup dengan benar. Tanggal penulisan sekitar tahun 1970 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Nah, menurut satu raja-raja pasal yang keempat ayat 32, Salomo ini menghasilkan kurang lebih 3.000 amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Artinya Salomo ini adalah orang yang sangat berhikmat. Dia begitu cerdas, dia begitu luar biasa. Dan Salomo adalah satu-satunya raja Israel yang tidak pernah berperang. Kalau kita belajar Alkitab, bapaknya Salomo itu namanya Daud. Daud itu hidupnya perang, dan perang. Tapi Salomo ini memiliki hikmat yang luar biasa. Salah satu tanda kutip hikmat yang dia miliki adalah dia memiliki 1.000 istri. Ada 700 gundik, 300 istri. Lumayan banyak kan begitu ya. Nah, kenapa? Karena ada hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Kenapa dia menikah dengan sekian banyak orang? Karena di setiap tempat di mana Daud mengalahkan negeri itu, maka pasti anak dari raja tempat itu akan diberikan kepada Salomo. Jadi di setiap daerah di mana kerajaan Israel itu ada dan berkuasa, di situ ada istri Salomo. Jumlahnya luar biasa. Ya. Itu merupakan sebuah strategi dalam perang. Mengapa? Karena dia dikelilingi oleh 1.000 istri. Yang sudah pasti kalau ada istri, raja pasti ada pengawal kan begitu ya. Pasti ada keamanannya. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada satu orang pun yang berani berperang ketika Salomo memerintah. Mengapa saudara? Saudara bisa bayangkan. Kalau ada yang ganggu Salomo, maka 1.000 mak-mak akan berkumpul. Satu mak-mak aja susah kan gitu ya. Ini 1.000 mak-mak saudara. 1.000 ibu-ibu akan membela Salomo. Ini satu hikmat yang luar biasa. Ya. Jadi kita melihat Salomo ini memiliki hikmat yang luar biasa. Dia menuliskan banyak petuah. Ketika saya belajar, saya melihat, wah hikmat ini luar biasa. Makanya enggak ada yang berani lawan Salomo. Ya. Kita istri satu ngamuk aja bingung juga kan gitu ya. Makanya dalam politik
ada kelompok tertentu mengurangkan gerakan mak-mak unjuk rasa, ya. Nah, jadi kita melihat Salomo adalah orang yang sangat berhikmat. Dalam hikmatnya itu dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita temukan kata di sini jagalah. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata nafsar. Artinya apa? Artinya melestarikan, mengamati, menjaga, melindungi, dan memelihara. Jadi di sini dikatakan jagalah, artinya lestarikanlah hatimu. Kata menjaga di sini diumpamakan sebuah penjara di mana penjaga dengan sigap dan siaga berdiri terus menjaga. Saya pernah ke Nusa Kambangan. Ketika kami pergi ke Nusa Kambangan melayani di sana, saya merasakan, wah, nggak enak, saudara. Kita dari Cilacap naik perahu, nyabrang. Sampai ke sana kami harus sewa motor, ya. Waktu itu saya dengan pendeta Irfan dari GBI Miracle, ya, kami ke sana. Bayangkan, waktu itu saya masih gendut, Pak Irfannya juga gendut. Kami sewa motor untuk perjalanan ke sana. Jadi kami kunjungi penjara-penjara yang ada di sana. Kami layani dari pagi sampai sore, saudara. Kami bertemu dengan beberapa tempat penjara. Termasuk kami melihat ada tokoh-tokoh teroris. Kami bertemu. Bahkan ketika pulang dari Nusa Kambangan, kami satu perahu dengan keluarga teroris ini, ya. Dan kami melihat penjagaannya luar biasa. Ada penjara tertentu dijaga dengan double. Artinya keamanannya itu sangat tinggi. Nah, jadi yang dimasukkan kata jagalah di sini adalah satu sikap, satu siaga yang harus terus dilakukan. Jagalah hatimu. Kata hati digunakan kata leb atau levef. Dalam bahasa Ibrani, hati adalah pusat intelek. Hati adalah pusat perasaan. Hati adalah pusat kehendak manusia. Jadi hidup manusia ini tidak akan pernah dilepaskan dari intelektualnya. Manusia ini tidak pernah dilepaskan dari perasaannya. Manusia ini tidak pernah dilepaskan dari kehendaknya. Dan itu ada pada manusia. Dan hati itulah yang diminta dijaga. Jadi di sini dikatakan, marilah kita menjaga pusat intelektual kita. Marilah kita menjaga pusat perasaan kita. Marilah kita menjaga pusat kehendak kita. Supaya apa? Dalam kehidupan kita tidak bertindak semena-mena. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Mari kita baca bersama-sama tulisan hitam ini, 3, 4. Iya, jagalah hatimu baik-baik, karena hati itu menentukan jalan hidupmu. Ya, jagalah hatimu dengan baik-baik. Nah, lalu yang berikut, kita bertemu dengan kata terpancar kehidupan. Yang dimasukkan terpancar di sini berbicara tentang sesuatu setelah, di antara, atau yang keluar dari itu, atau yang kemudian tampak di situ, atau melalui, atau isu-isu kehidupan. Jadi kata terpancar di sini berbicara tentang satu akibat dari kita menjaga hati kita. 2 Korintus 3 ayat 2 berkata, kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan didapat dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi apa yang terpancar dari hidup kita dilihat oleh orang lain, ya kan? Orang akan melihat hidup kita, ya. Orang akan melihat hidup kita. Setiap pekerjaan bagi Allah yang kurang dimotivasi oleh kasih bagi Kristus akan berakhir dengan hati yang hancur dan keputusasaan. Jadi yang terpancar dari hidup kita adalah sesuatu yang harusnya dilihat orang itu baik.
Matius 5 ayat 13 sampai 16 berkata, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Kalau garammu menjadi tawar, dengan apakah diasingkan? Tidak mungkin seorang menyalakan pelita, lalu menaruhnya di bawah gantang. Nah, jadi kita melihat saudara, hati kita harus kita jaga dengan baik. Karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Next, kita lihat yang berikut. Hati yang benar, rohani bersinar. 1, hati yang benar adalah hati yang baru. Jadi yang dimaksudkan hati yang benar adalah hati yang baru. Ingat, hati kita adalah licik dan begitu licik, saudara. Tapi hati kita harus dibaharui oleh kuasa Tuhan. Hati kita harus dibaharui oleh firman Tuhan. Hati kita harus dikuasai oleh Tuhan. Di sini dikatakan hati yang baru. Jadi orang yang benar adalah orang yang memiliki hati yang baru. Dulu pemarah, sekarang berkurang marahnya. Dulu suka tipu-tipu, sekarang jadi orang yang jujur. Dulu orang yang mungkin sarkastis, orang yang kasar, sekarang mulai menjadi orang yang lemah lembut. Ya, itu yang disebut mujizat. Jadi mujizat itu bukan berbicara tentang sesuatu yang spektakuler. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Mujizat itu adalah ketika hati saudara dan saya berubah menjadi hati yang baru. Ya, seorang suami yang suka ngomel tiba-tiba menjadi penuh kasih, itu mujizat, saudara. Ya, jadi mujizat itu senantiasa terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, hati yang benar adalah hati yang patah dan remuk. Mazmur 51 ayat 17. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Nanti kita akan lihat bagian ini. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika hatinya remuk, ketika hatinya patah. Ini satu arti kiasan menunjukkan pada sebuah penyesalan, saudara. Yang berikut, hati yang benar adalah hati yang suci. Orang yang suci hatinya yang dapat melihat kerajaan Allah. Hati yang benar adalah hati yang berdoa. Orang yang suka berdoa adalah orang yang memiliki hati yang benar. Dia tahu dia lemah, dia tahu dia debu tanah, dia tahu dia membutuhkan Tuhan. Hati yang benar adalah hati yang merasakan ada konflik dalam dirinya. Ada satu konflik dalam dirinya. Tadi saya kasih kesaksian, ada seorang telepon kami, dia menanyakan tentang dia itu gelisah karena dia memberikan persepuluhan ke tempat yang lain. Dia tidak memberikan persepuluhan itu di gereja di mana dia berada. Akibat daripada dia memberikan tersebut, dia gelisah. Lalu dia tanya sama saya, Pak, sebenarnya yang benar itu bagaimana? Lalu saya bilang, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya kan? Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan, di mana kamu bertumbuh, di mana kamu berbuah, di mana kamu berada. Loh, tapi kan saya bisa saja membawakan ke lain. Iya, kamu kan ada di situ, kamu bertemu di situ. Kalau kamu mau memberikan persembahan tentang hal yang lain, itu namanya persembahan ucapan syukur. Itu namanya persembahan kasih dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan, persepuluhan itu bawalah perbendaharaan itu ke rumah Tuhan. Di mana kamu ada? Di mana kamu melayani dan lain sebagainya, saudara. Lalu saya bilang gini, ingat, apa yang dikatakan firman Tuhan, Alkitab tidak perlu untuk diperdebatkan. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan untuk dilakukan. Apa yang dikatakan Alkitab untuk dilakukan, bukan untuk diperdebatkan. Saya bilang, tapi bagus Pak, dengan Bapak telepon ini menunjukkan Bapak punya hati yang benar. Artinya punya perasaan yang salah. Ya. Nah, jadi kita melihat hati yang merasakan ada konflik dalam dirinya. Karena dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita melihat hati yang benar sekali lagi adalah hati
merasakan konflik dalam hidupnya. Hati yang benar adalah hati yang tulus, ikhlas. Kemarin di Pemuda bicara tentang pesta topeng, ya kan? Saya bilang, ingat lagu Buka Dulu Topengmu, ya kan? Kenapa? Karena saat ini banyak sekali orang-orang hidup dengan penuh kepalsuan. Pura-pura baik, pura-pura mengampuni, pura-pura mengasihi, ya kan? Pura-pura melayani Tuhan. Oleh sebab itu, pemuda punya satu tujuan di situ, supaya ketika melayani Tuhan kita melayani dengan tulus ikhlas. Buka topeng kita, ya kan? Kita melayani Tuhan harus dengan satu gerakan ada dalam Roh Kudus. Kita melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Oleh sebab itu satu filosofi dalam pelayanan itu, melayani Tuhan bukan suatu beban, tapi melayani Tuhan sebuah kehormatan, ya kan? Jadi kalau kita melayani Tuhan itu suatu kehormatan, bukan satu beban, saudara. Ya, kalau dulu kita pikir, kamu punya beban enggak? Tidak. Kalau kamu melayani itu sebuah kehormatan. Jadi kita melihat kemarin di Pemuda kita belajar, saudara. Buka dulu topengmu. Ya, saya katakan pada mereka, anak muda, jujurlah kepada ibumu, karena ibumu yang lahirin kamu. Bukan berarti bapak tidak ya, tapi ibulah yang membuat kamu ada di dunia ini. Ketika kamu munafik dengan ibumu, maka hidupmu pasti akan berantakan. Jujurlah dengan ibumu, ya. Saya katakan ke Pemuda kemarin, mari kita menghormati orang tua kita. Kita jujur, jangan munafik. Jangan pura-pura belajar padahal main HP, kan gitu ya. Pura-pura buka WA, pura-pura buka laptop, pura-pura belajar, tapi ditonton hal yang lain. Buang itu, saya katakan pada pemuda. Harus jujur, ya. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen yang tipu-tipu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang munafik. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Layani Tuhan karena Tuhan menganggap kita layak untuk melayani. Jadi itu sebuah kehormatan. Jadi melayani Tuhan adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam hidup kita. Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Karena hati yang baru harus ditunjukkan dengan ketulusan. Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan dengan ngomel, itu tidak akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ya, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya anak cucu menantu kita pasti diberkati Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya pasti akan diberkati Tuhan. Ya, saya sudah 33 tahun ada di Jawa, mulai sekolah teologi sampai sekarang. Kami belajar, saudara, dari orang-orang yang setia dengan Tuhan, wah tetap diberkati. Tapi orang-orang yang pura-pura, ya, melayani Tuhan, hidupnya enggak karuan. Jadi saudaraku, sekali lagi, mari kita tulus. Jadi hati yang murni, hati yang benar, itulah adalah hati yang tulus. Hati yang benar adalah hati yang hanya percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hati yang benar itu harus ditunjukkan dengan sebuah komitmen. Salah satu komitmen dari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita dibaptis. Dalam perjanjian lama kita harus disunat, ya kan? Disunat. Dalam perjanjian baru kita diajarkan untuk dibaptis. Mengapa? Karena sunat sudah diselesaikan, disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu dibaptis? Karena itu sebuah komitmen. Karena itu sebuah garansi. Karena itu sebuah kehormatan. Kenapa? Karena ketika kita dibaptis, kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Makanya saudara, Gereja Betel Indonesia melakukan baptis. Memang 12 tahun ke atas. Kenapa 12 tahun ke atas? Karena dilatar belakangi oleh kehidupan Tuhan Yesus.
Kalau kita belajar tentang sejarah Tuhan Yesus itu mulai melakukan aktivitasnya mulai umur 12 tahun. Dan itu diawali ketika dia datang ke bait Allah. Ya. Dalam tradisi perjanjian lama ada dikenal dengan istilah bar mitzvah dan bat mitzvah. Artinya anak-anak altar yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, tradisi perjanjian lama itu sekarang dilakukan melalui baptisan. Mengapa kita harus dibaptis secara selam? Ya kan? Karena dilatar belakangi oleh satu kepercayaan bahwa kita harus dicucikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara. Dari ujung sampai ujung. Kita harus dibersihkan. Kita harus disucikan. Jadi seorang yang dibaptis adalah seorang yang berani berkomitmen bahwa dia adalah anak-anak Allah. Ada orang tidak mau dibaptis. Wah, kalau dia tidak dibaptis, berarti dia bukan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, karena itulah perintah Tuhan itu. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi kita melihat orang yang hatinya benar adalah orang yang hatinya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ya, itu hati yang benar. Itu hati yang sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Bapak Ibu, jadi kita melihat hati yang benar itu apa? Ya, ingat, hati yang benar itu adalah hati yang baru. Tuhan memberikan hati yang baru. Pagi ini kita diajarkan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang baru. Hati untuk lebih mengasihi. Bukan hanya mengasihi, tetapi peduli dengan keluarga. Peduli dengan rumah tangga. Berikan hati yang baru, supaya saya memiliki komitmen, memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Berikanlah hati yang baru, supaya saya terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Berikan hati yang baru. Mungkin karena kita pernah kecewa, karena sakit hati dengan omongan pemimpin kita, sehingga membuat kita menjadi orang yang pesimis. Tuhan inginkan satu, baharuilah hati kita. Hati yang benar adalah hati yang patah dan remuk. Hati yang menyesali dosanya. Hati yang suci. Hati yang mau berdoa. Hati yang merasakan ada konflik dalam hidupnya. Ini yang disebut dengan kepekaan roh. Ketika kita melakukan dosa, ada perasaan rasa bersalah dalam hati kita, ya kan? Nah, jadi kita melihat itulah yang dimaksudkan dengan hati benar, rohani bersinar. Nah, saudaraku, saya memiliki beberapa contoh tokoh Alkitab ketika hatinya itu jauh dari Tuhan, hidupnya gagal. Padahal dia orang yang luar biasa, ya. Jadi hatinya itu ketika baik, dia akan baik. Tapi ketika dia jauh dari Tuhan, maka kemalangan terjadi. Kita ambil contoh Musa. Ya. Musa adalah tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang sangat spektakuler. Musa adalah satu-satunya orang yang pernah bertemu berhadapan muka dengan Tuhan Allah. Hebat enggak, saudara? Nabi Rasul yang lain enggak pernah, saudara. Ya, dia bertemu dengan Tuhan Allah. Bahkan dia tanya sama Tuhan Allah, jenengmu sopo, kan gitu ya. Namamu siapa? Supaya ketika aku turun, aku ngomong pada bangsa Israel. Musa adalah orang yang pernah menemukan 2 loh batu, 10 perintah Allah. Musa adalah orang yang pernah membelah laut. Musa adalah orang yang banyak melakukan mujizat. Tetapi ketikanya hati menyimpang dari Tuhan, kemarahan terjadi. Dia tidak dapat masuk tanah perjanjian. Tuhan suruh tunjuk batu itu. Enggak, saking emosi, ambil tongkat dipukul. Itulah Musa. Jadi orangnya baik, spektakuler. Tapi ketika dia tidak menjaga hati dia dengan baik, maka kehidupannya menjadi tercoreng. Yang kedua, Daud. Daud adalah raja Israel, leluhur Tuhan Yesus. Hebat ya. Daud itu orang hebat. Tapi Daud pernah melakukan dosa.
Daud pernah berzina dengan Batseba. Hal yang menarik sebenarnya adalah dalam tradisi kerajaan pada waktu itu, seorang raja meminta seorang wanita, itu hak raja. Bahkan sebenarnya seorang yang bisa tidur dengan raja itu sebuah kehormatan. Jadi ketika Batseba itu dilihat oleh Daud, dipanggil saudara, Batseba nggak ngomong apa-apa, menang wae, manut wae. Kenapa? Karena asumsi dia, kalau dia tidur dengan raja, dia akan mendapat upeti. Mungkin suaminya akan menjadi jenderal lagi, lebih hebat kan itu, panglima perang yang hebat. Mungkin ada upeti, ada hadiah. Lalu dia tidur, saudara. Jadi kita melihat apa yang dilakukan Daud itu sebenarnya dalam tradisi kerajaan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan marah dengan hal tersebut. Batseba mungkin akan merasa bangga. Tapi Tuhan tidak menghargai Batseba. Ketika kita baca dalam silsilah Tuhan Yesus, dalam Injil Matius, kita menemukan di Injil Lukas di sana disebutkan ada 3 wanita. Nama Batseba tidak disebutkan dengan kata Batseba, tapi disebutkan dengan nama istri Uriah. Artinya Tuhan memang menghargai Uriah karena dia adalah korban. Jadi kita melihat saudara, Daud adalah orang yang luar biasa. Dia seorang raja yang luar biasa. Tetapi hatinya ketika dia tidak jaga dengan baik, dia jatuh dalam dosa. Kita bertemu dengan Ayub. Ayub bukan Ayub yang tadi main musik ya. Ayub di sini adalah orang yang sangat saleh luar biasa. Orang yang pernah menjadi sesuatu yang iri. Setan iri dengan Daud, dengan Ayub saudara. Ya. Setan bilang aku keliling dunia ini tidak ada temukan orang kaya kayak Ayub saudara. Lah seandainya dia miskin piye, dia sakit piye. Lalu Tuhan bilang monggo silahkan. Maka apa yang dialami? Ayub saudara mengalami penderitaan. Anak-anaknya mati semua. Harta bendanya habis semua. Dia mengalami sakit yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ayub menjaga hatinya untuk tidak mencela Tuhan. Ya. Jadi kita lihat Ayub tidak mau mencela Tuhan. Dia menjaga suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara kita belajar di sini. Penderitaan bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Dari kisah Ayub ini kita belajar bahwa kalau kita menderita, kita tidak punya apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik. Kenapa? Karena di balik penderitaan-penderitaan tersebut, kita akan melihat mujizat-mujizat Allah yang besar. Di balik kesusahan penderitaan kita akan melihat providensia Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita ketemu dengan Nuh. Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Allah. Bagus sekali hidupnya. Dia bisa menyelamatkan bangsa dunia ini dengan membuat bahtera Nuh. Dia menyelamatkan dunia ini, bahkan binatang-binatang pun dia selamatkan. Tetapi ketika dia melihat tidak ada keturunan yang bisa keluar dari kehidupannya, maka dia tidur bersama dengan anak-anak perempuannya. Lalu kita belajar lagi tentang Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman, orang yang luar biasa. Tapi pernah Abraham ketika dia miskin, dia pernah berusaha untuk menyuruh istrinya menikah supaya dia mendapat upeti, saudara. Abraham ketika dia melihat istrinya tidak melahirkan, dia pernah ragu pada Tuhan, ya. Lalu dia ambil seorang perempuan, ya. Setelah dia ambil, lahirlah Ismail. Lalu keturunan itu datang sampai saat ini. Itu di semua terjadi kenapa? Karena ketika hati kita tidak dijaga dengan benar. Jadi saudara, hati seseorang menentukan gaya hidupnya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, hati yang benar pasti akan terlihat dari kehidupan rohani yang bersinar. Sekali lagi, Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengetahui hati kita. Apakah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya kan? Apakah kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh? Tuhan tahu hati kita.
Tuhan tahu motivasi kita. Alkitab katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti akan diberkati. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidupnya. Jadi kita melihat saudara, hati yang benar adalah hati yang sungguh-sungguh terpaut pada Tuhan. Hati yang memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Dan hati itu akan memiliki satu implikasi dalam hidupnya, rohaninya bersinar. Ya, suami akan menjadi teladan bagi anak dan istri. Istri akan menjadi teladan bagi suami dan anak. Bahkan anak-anak pun harus menjadi teladan bagi orang tua. Saudaraku, hati yang benar adalah hati yang telah dibarui. Hati yang benar adalah hati yang telah disucikan. Hati yang benar adalah hati yang telah diubah oleh Tuhan. Apa yang menjadi kesimpulan kita, Bapak Ibu? Yang pertama, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Jadi kalau kita melihat siapa diri kita, siapa orang lain, tergantung pada suasana hatinya. Ya. Hati mencerminkan wajah. Demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Sekarang ini kan kita makin sulit melihat orang respon kita apa tidak. Kenapa? Semuanya pakai masker, ya kan? Kalau kita lihat senyumnya, kita melihat gaya bahasa tubuhnya, kita kan bisa tahu, saudara. Tapi karena dengan masker kita agak kesulitan, ya. Nah, jadi kita lihat di sini, hati itu mencerminkan wajah. Hati yang gembira akan menghasilkan muka yang berseri-seri, ya kan? Jadi wajah kita itu dipengaruhi oleh hati kita. Kalau wajah kita cepat tua, itu berarti ada sesuatu, saudara. Karena harus tetap sukacita, ya, suka damai sejahtera. Yang kedua, hidupilah kehidupan yang benar dengan penuh pertobatan. Orang yang memiliki hati yang benar adalah orang yang mau bertobat. Percaya Tuhan Yesus satu kali dalam hidup kita, tapi pertobatan harus terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Tadi Alkitab katakan hati kita begitu licik. Kita berusaha untuk menyimpang dari firman Allah. Makanya definisi doa dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunani digunakan kata hamartia. Apa artinya kata hamartia? Kata ini menunjukkan pada sesuatu yang meleset, sesuatu yang tidak tepat sasaran. Jadi dosa itu bukan berbicara tentang sesuatu yang sangat besar. Tapi dosa itu berbicara tentang sesuatu yang meleset aja sudah dosa. Apalagi sesuatu yang sungguh besar. Nah, jadi kita melihat, saudara, dalam kehidupan kita harus terus bertobat. Ya, hidup kita harus dibaharui oleh Tuhan. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita memiliki Tuhan yang sempurna, yang mampu menguatkan kita, membuat kita untuk memiliki hati yang benar. Ingatlah, pertobatan Raja Daud membuatnya berkenan di hadapan Allah. Hidup kita harus berkenan di hadapan Allah. Hati kita, rohani kita harus berkenan di hadapan Allah. Karena orang yang berkenan kepada Allah lah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Orang yang berkenan kepada Allah lah yang akan diberkati. Dia berjalan makin hari makin kuat, bukan makin hari makin loyo. Tapi orang yang berharap pada Tuhan adalah orang yang akan mengalami pemulihan. Pergumulan, masalah terjadi. Mungkin istri kita sakit, mungkin suami kita sakit, mungkin anak-anak kita sakit, mungkin orang tua kita sakit. Jangan jadikan sakit penyakit itu untuk kita jauh dari Tuhan. Karena di balik sakit penyakit itu, kita dapat melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur pada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu baik. Dia sangat baik dalam hidup kita. Hati kita harus hati yang benar, hati yang bersinar, dan terus untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian ini. Pujian ini sangat begitu berkesan bagi saya. Bisa di next.
Dan biarlah pujian ini akan membawa kita untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan di sampingku, ku tak mampu sendiri. Mari kita menjaga hati kita, supaya hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Supaya rohani kita bersinar, menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh kita, dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita jadi berkat, atau kita menjadi batu sandungan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan di sampingku, ku tak mampu sendiri. Itu kepingin menyimpang dari Tuhan. Hati manusia itu kepingin untuk menentang apa yang dikatakan Tuhan. Tapi hari ini kita diajarkan, mari kita memiliki hati yang benar, supaya rohani kita bersinar. Karena kehidupan kita dilihat oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah akan dilihat oleh istri dan anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu akan dilihat oleh suami dan anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya akan dilihat oleh orang tuanya. Mari hidup kita bersinar untuk Tuhan. Biarlah rohani kita semakin bersinar. Kita semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu begitu baik. Dia telah mengubah hidup kita. Dia mengubah hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang baru. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Amin. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan,
Tuhan hati kami belum berkenan kepadamu. Kami rindu memiliki hati yang benar sehingga rohani kami bersinar di hadapan Engkau. Ampuni kami jika mungkin selama ini kami seringkali memiliki banyak hati munafik daripada hati yang benar dan berkenan kepadamu. Karena Tuhan pagi ini kembali Engkau mengajar kami, Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hatimu, memiliki hati yang berkenan dan hati yang benar, sehingga rohani kami bersinar. Kalau rohani kami bersinar, Engkau berkenan Tuhan, dan Engkau memberkati kami, bukan hanya berkat di dunia saja, tapi berkat mahkota kebenaran Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami rindu mendapatkan janji-janjimu di dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar kuasa Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik. Jadikan kami pelaku daripada setiap firman-Mu yang kami dengar, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai pagi ini menjadi saluran berkat bagi kami. Kami percaya Tuhan mengajar kami menjadi untuk orang-orang Kristen yang lebih dewasa, lebih mengerti apa mau-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati Bapak Pendeta Dance yang Kau pakai menjadi saluran berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan urapan yang baru terus bertambah-tambahkan, sehingga dia boleh melayani dengan lebih sukacita Tuhan. Dan dimanapun dia melayani, kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa Tuhan diteguhkan imannya, menjadi lebih dewasa dan lebih mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Memberkati keluarganya, memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Engkau juga berkati pelayanannya, terlebih kesehatannya, sempurnakan kesehatan yang Engkau berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai terus di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kami juga menyerahkan seberapa banyak kami yang datang pagi ini. Tuhan, Engkau melihat kehadiran kami yang datang dengan sakit. Kami percaya Engkau jamah kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami boleh disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang putus asa ada pengharapan baru, yang mungkin merasa tidak ada jalan keluar, Engkau selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Di dalam Engkau tidak ada yang sukar. Segala sesuatu yang Engkau izinkan berlaku, Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami untuk menanggungnya. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana Ibu Kanti yang besok akan menjalani operasi kakinya. Tuhan, Engkau bangkitkan imannya untuk meraih pertolongan demi pertolongan. Kami percaya jika selama ini Engkau sudah menyertai Ibu Kanti, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup untuk memulihkan keadaannya. Pakai tangan-tangan dokter yang akan mengoperasi kakinya. Berikan iman yang teguh untuk dia mengembalikan semua yang dia rasakan hanya kepada-Mu saja. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Engkau memberkati kesehatan, kekuatan, terlebih iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Kami terus berdoa untuk keluarga Bapak Joko, baik untuk Pak Joko Tuhan yang merindukan kesehatan untuk kakinya, sembuhkan dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk Ayu Tuhan, Engkau berkati. Kami serahkan masa depannya, rencananya. Kami juga menyerahkan Bapak Suyatno. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau menyertai dia, berikan kesembuhan yang sempurna, pulihkan kesehatannya Tuhan. Ajar dia terus bergantung dan berharap kepadamu. Di dalam Engkau tidak ada yang sukar. Engkau memberkati Tuhan kesembuhannya. Kami juga menyerahkan Ibu Nino ke dalam tangan-Mu, Bapak Budiono Hadi Pranoto. Bangkitkan iman-iman mereka untuk meraih pertolongan Tuhan. Karena kami percaya iman itu Tuhan sangat-sangat penting peranan dalam kesembuhan yang kami terima. Mujizat terjadi karena iman kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah lanjut usianya. Kami menyerahkan Maksulan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Bu Emi ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Biar lawatan-Mu berlaku terus atas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mulai lemah, letih, lesu imannya. Engkau tolong Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam kehidupan mereka. Berikan kami hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Berkati setiap pelayan-pelayan pekerjaan-Mu Tuhan pagi ini. Baik pemain musik maupun WL, singer, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, walaupun Omikron menaik, tapi kami bersyukur untuk kota Semarang masih dalam keadaan
keadaan aman. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Kami menyerahkan Pak Gubernur Jawa Tengah maupun Wali Kota Semarang. Berikan roh hikmat, akal budi di dalam menanggulangi hal seperti ini Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap bisa mengatasi pastinya Tuhan. Kami boleh melihat kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah secara konser. Kami bersyukur untuk kemurahan, kebaikan-Mu yang selalu nyata bagi kami. Memberkati Kota Semarang, memberkati Presiden kami, memberkati aparat Tuhan, maupun semua yang terlibat di dalam pemerintahan. Engkau pakai mereka karena mereka hamba-hamba-Mu di bidang pemerintahan. Terima kasih Tuhan jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan. Engkau juga memberkati persembahan yang mereka bawa. Di tengah-tengah keadaan seperti ini mereka masih belajar setia mengembalikan milik-Mu. Baik persembahan tantangan, persembahan syukur maupun persepuluhan. Engkau membalas dengan berlipat kali ganda. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu. Berkati setiap usaha mata pencarian daripada anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Dan jika sebentar kami pulang, Engkau juga menyertai dan memberkati kami. Karena itu saudara angkat kedua tanganmu. Diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan anak cucumu kemanapun engkau pergi. Berkat Tuhan menyertai engkau. Tuhan juga memberkatimu dengan umur yang panjang dan kesehatan yang sempurna. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dance yang sudah membagikan berkat Tuhan, yang mengajar kita untuk memiliki hati yang bersih sehingga hidup kita bersinar. Itu adalah tema yang diberikan oleh BPH yang harus disampaikan supaya kita semua memiliki hati sehat ya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kita sehat, bukan sehat jasmani saja, rohani juga harus sehat. Kalau rohani sehat, pekerjaan Tuhan bertambah maju dan Tuhan dipermuliakan. Kita percaya itu semua ya saudara. Saat ini mungkin banyak, waduh kok begini banyak ketakutan. Kita masih bersyukur di Semarang masih diadakan ibadah secara onset. Kalau di Jakarta baru buka seminggu, mereka berkata, aduh aku rindu kakak, saya ngomel terus, kenapa nggak boleh ibadah, susah. Ditutup lagi, baik Tiberias, Mawar Saron, Pak Niko sudah mulai tutup semua saudara. Tapi kita bersyukur di Kota Semarang kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ibadah onset. Karena itu doakan terus kota saudara ya, supaya Tuhan menolong, memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Jangan lupa saudara yang mungkin untuk divaksin yang ketiga, silahkan saudara jangan dilewatkan. Nggak mau sakit nanti pusing kepala, enggak. Saya sudah vaksin 3 nggak rasa apa-apa. Jadi jangan bilang, Bu Tommy katanya ada yang divaksin tuh malah nggak bisa bangun. Siapa bilang? Saya nggak apa-apa kok, langsung ya. Saya nggak apa-apa, langsung bangun, malah lebih sehat ya. Karena itu saudara, cuman kita nggak boleh lupa dengan ini, tetap dipakai, menghindari hal-hal seperti ini. Sekarang kalau saudara kena sakit nggak masuk rumah sakit loh, mesti isolasi mandiri, biaya sendiri. Karena itu tetap menjaga prokes dengan ketat ya. Jangan makan-makan di sembarangan dulu, makan di rumah aja. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semua.